Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi ini. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tri Andika. Saya mahasiswa di Universitas Jambi pada program Studi Ilmu Pemerintahan. Di video kali ini saya akan berbagi, sharing, dan menyampaikan hasil penelitian kami pada mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansah SIP MIP. Di tugas ini, eh, judul yang kami bahas adalah mengenai analisis partisipasi masyarakat Desa Pematang Jering dalam upaya pencegahan korupsi pengelolaan dana desa. Adapun yang menjadi pendahuluan pada tugas ini, yang juga melatar belakangi penelitian kami, bahwasannya penyelenggaraan pemerintah desa dikelola dengan prinsip otonomi. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pengelolaan anggaran desa. Persoalan jika kita masuk pada korupsi, yang mana kita ketahui persoalan korupsi di Indonesia pada saat ini memperlihatkan gejala yang semakin membahayakan saat ini, bukan bukan malah berkurang, justru malah semakin membahayakan. Berbagai kajian dan pemberitaan di media massa kita lihat bahwasannya menunjukkan bahwa korupsi ini dengan berbagai modusnya terus saja terjadi, berulang kali, eh, simultan, ya. Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini diwujudkan dalam beberapa upaya, dalam beberapa bentuk, antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian kami, kita lihat bersama di sini ya. Yang pertama adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Pematang Jering. Desa Pematang Jering ini ada di Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Yang kedua, apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Pematang Jering dalam pencegahan korupsi dana desa? Dari rumusan masalah ini, tentunya tujuan kita yang pertama adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa Pematang Jering. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Pematang Jering dalam pencegahan korupsi dana desa ini. Lalu selanjutnya kita langsung membahas, ya. Membahas pertama adalah partisipasi masyarakat itu kita akan lihat seperti apa atau bagaimana partisipasi masyarakat ini dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Pematang Jering ini. Informasi yang kami dapat ini adalah bersumber dari pihak pemerintah desa Pematang Jering itu sendiri, yaitu Kepala Urusan Perencanaan di Kantor Desa Pematang Jering. Kita lihat kembali, partisipasi masyarakat itu dapat diartikan keterlibatan seseorang ataupun kelompok masyarakat secara sadar dalam interaksi sosial dalam suatu situasi atau kondisi tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Pematang Jering sebelum menulis ini, kami menemukan bahwa dalam membangun desa, lebih maka desa ini menampung aspirasi masyarakat desanya sebagai bentuk partisipasi. Jadi menampung aspirasi inilah yang menjadi jalur masyarakat dapat berpartisipasi. Adapun langkah partisipasi itu diawali dengan beberapa siklus dalam penyampaian aspirasinya, diawali dengan pelaksanaan musyawarah pembangunan atau musrenbang, lalu juga ada
beberapa yang lain. Nah, kita bahas yang pertama musrenbang ini. Musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan ini terdiri dari biasanya diikuti oleh perwakilan masyarakat, ya, tidak semua masyarakat tapi perwakilannya saja. Kemudian ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, ada Ketua RT, Ketua RW Desa Pematang Jering, kemudian ada unsur pemuda yakni Karang Taruna dan tokoh masyarakat, kemudian juga ada Majelis Taklim untuk mewakili unsur perempuan. Dari hasil musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah desa ini, kemudian disusunlah rencana pembangunan desa Pematang Jering dan APBD desa tersebut. Kemudian dengan pelaksanaan musrenbang, maka pada prinsipnya kita lihat bahwa sudah ada akomodasi dari pemerintah desa itu, artinya mereka mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus diharapkan menjadi dasar bagi pengawasan oleh masyarakat sehingga pelaksanaannya nanti terhindar dari berbagai bentuk penyelewengan serta tindak pidana korupsi. Jadi ketika masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, tentunya masyarakat akan tahu dari awal apa-apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam tahun anggaran tersebut, lalu berapa besaran anggaran yang digunakan dalam program pembangunannya, lalu seperti apa, oleh siapa itu dikerjakan. Nah, musrenbang ini pula dilakukan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa yang hanya satu kali dalam 6 tahun. Jadi, jika musrenbang diadakan satu kali dalam 1 tahun anggaran, nah sebelum itu sudah ada namanya RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang itu biasanya dilakukan satu kali dalam 6 tahun. Jadi biasanya di awal pilihnya kepala desa langsung membuat RPJM untuk perencanaan pembangunan 6 tahun ke depan. Lalu eh, nantinya RPJM itu akan dilaksanakan tiap-tiap tahun anggaran dan dibahas kembali pada Musrenbang. Apabila untuk melaksanakan program-program yang ada dalam RPJM ini akan kembali dibahas dalam Musrenbang tiap tahunnya. Jadi setiap tahun isi dari RPJM akan disesuaikan dengan skala prioritas kalau menurut keterangan pemerintah desa. Apabila ada hal yang harus diprioritaskan lebih dahulu di tahun 2023 misalnya, itu akan dilaksanakan terlebih dahulu. Walaupun memang kalau direncana ternyata itu ada di 2026, tetapi karena prioritasnya sangat-sangat dibutuhkan di 2023, itu bisa dilaksanakan dengan perubahan penyusunan pada saat musrembang. Hasil musrenbang yang ada di tingkat desa ini dapat dianalisis bahwa penetapan prioritas program kegiatan yang diusulkan oleh warga pada dasarnya memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah kenapa skala prioritas dalam program pembangunan itu harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Penetapan prioritas program unggulan warga mengacu pada berbagai permasalahan desa yang sedang dihadapi, baik itu program kegiatan pembangunan yang belum berjalan pada tahun sebelumnya dan juga berdasarkan pada RPJM tadi. Jadi kalau memang ada eh, masalah prioritas yang dihadapi, itulah yang harus dilakukan eksekusinya terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita akan melihat apa-apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Pematang Jering dalam pencegahan korupsi dana desa. Di sini sudah kami rangkum ada 5 upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Pematang Jering ini. Yang pertama adalah akses informasi program dan anggaran desa yang memadai. Kita lihat dan kita ketahui bahwa eh, partisipasi masyarakat ini akan terlihat efektif apabila eh, ada akses informasi mengenai program-program ini. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Pematang Jering, yang mana mereka selalu menginformasikan pengelolaan dana desa. Dapat kita lihat di depan kantor Desa Pematang Jering, setiap tahunnya selalu ada pelaporan penggunaan anggaran yang ditampilkan melalui eh, papan informasi. Jadi semua masyarakat dapat melihat bagaimana rincian dana desa
yang digunakan dalam satu tahun anggaran tersebut. Tentunya ini memudahkan masyarakat untuk mengawasi seperti apa jalannya pengelolaan anggaran pada tahun anggaran tersebut. Kemudian yang kedua, mereka menghadirkan atau mengadakan kesadaran partisipasi masyarakat. Adanya kesadaran. Jadi masyarakat di Desa Pematang Jering itu sudah punya kesadaran untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa ini. Keikutsertaan mereka itu bisa kita lihat dengan aktifnya mereka pada saat penyampaian aspirasi di Musrenbang, pembahasan-pembahasan berbagai bidang, baik itu bidang sosial, ekonomi, transportasi, infrastruktur, dan juga suara mereka dalam menyuarakan aspirasi mengenai prioritas-prioritas kebutuhan yang ada di desa atau masalah-masalah yang dihadapi, itu mereka sampaikan. Kemudian mereka juga ikut peduli terhadap bagaimana pengelolaan keuangan desa tersebut. Kita lihat ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Lalu yang ketiga adalah akses komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat. Tentunya kita ketahui adanya akses, jika tadi akses informasi sudah ada, eh, tidak lengkap kalau tidak ada akses komunikasi. Jadi untuk eh, mengefektifkan jalannya proses partisipasi masyarakat ini tentunya komunikasi harus dibangun pemerintah desa dengan masyarakat itu secara baik karena dampaknya itu nanti bakal banyak, masyarakat akan mudah menyampaikan aspirasi mereka dan pemerintah mendengar itu dengan baik dan mengeksekusinya serta merespon apa yang menjadi keluhan dari masyarakatnya. Lalu yang keempat adalah optimalkan peran organisasi yang ada di desa atau pengoptimalan peran organisasi yang ada di desa tersebut. Eh, Tentunya peran dari organisasi yang ada di desa ini juga berpengaruh baik apabila itu berjalan secara optimal. Kita lihat di desa Pematang Jering ya, dan di desa-desa yang lain, tentu ada banyak organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang bergerak di desa tersebut, dimulai dari rukun tetangga atau RT, kemudian RW, ada PKK, ada BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, Karang Taruna, LPM, kemudian lembaga adat, lembaga-lembaga tersebut tentunya akan membantu dalam proses partisipasi masyarakat ini. Nah, kita ketahui peran dari pengurus serta organisasi itu akan membantu proses pengawasan dan jalannya penggunaan anggaran desa ini. Apabila organisasi itu aktif, maka pengawasan juga akan mereka lakukan. Lalu yang kelima adalah optimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa atau pengoptimalan peran BPD. Ada organisasi yang memang tugas pokok dan fungsinya adalah mengawasi sebagai badan permusyawaratan yang mengawasi kinerja pemerintah desa ini sendiri dan perannya sangat-sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan di desa. Hal itu karena ya tadi fungsi dari BPD itu adalah mengawasi kinerja kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa sebagaimana yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Jadi tidak dapat kita bantah pada pasal 55 Undang-Undang tentang Desa sudah menyebutkan bahwa BPD bertugas mengawasi peran mengawasi kinerja kepala desa. Baik. Tetapi memang ada beberapa desa di luar sana, tidak kami temukan di Pematang Jering. Kalau di Pematang Jering sudah kami temukan peran dari BPD-nya sudah baik, sudah optimal untuk mengawasi kinerja kepala desanya. Berbeda mungkin di beberapa tempat yang kita dapati penyelewengannya adalah adanya kong kali kong atau kerjasama yang tidak baik antara BPD dengan pemerintah desa sehingga
fungsi pengawasan tadi malah tercoreng oleh penyelewengan kekuasaan atau sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Itu tadi adalah bagaimana partisipasi masyarakatnya, kemudian juga yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita lihat tadi, bahwasanya kembali partisipasi masyarakat itu sekali lagi dapat kita artikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dalam pelaksanaan peran dalam pelaksanaannya, peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat desa Pematang Jering ini. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa Pematang Jering sudah sangat transparan dan terperinci bagi masyarakat desanya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Pematang Jering dalam pencegahan korupsi dana desa sangat perlu dilakukan upaya pencegahannya. Salah satunya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Upaya yang dilakukan tersebut kembali kita ulas. Yang pertama adalah adanya akses informasi program mengenai program dan anggaran desa yang memadai, lalu partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif apabila ada akses informasi program ini, lalu pengoptimalan peran organisasi yang ada di desa, karena kehidupan organisasi di desa tidak hanya milik pemerintah desa saja, melainkan juga ada organisasi-organisasi kemasyarakatan di desa seperti RT, RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, lalu ada BUMDes, ada Karang Taruna, ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, kelompok tani, dan lembaga adat. Lalu juga ada pengoptimalan fungsi BPD tadi. Karena apabila peran dari BPD itu optimal, maka dalam menyalurkan aspirasi masyarakat itu akan mudah dan fungsi pengawasan dari jalannya pemerintah desa itu juga akan meningkat apabila BPD-nya bekerja dengan baik. Lalu kita lihat juga di sini ada saran yang kami berikan. Pertama adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalannya dana desa. Sebaiknya pemerintah desa Pematang Jiring itu memberikan inovasi, karena yang kami temukan di desa Pematang Jering mereka hanya melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan model-model yang sudah ada saja atau model-model yang lama, eh, yang terkesan juga tidak terbarukan, sehingga apabila ada inovasi dalam layanan ini tentu dapat meningkatkan kualitas dari partisipasi masyarakat itu. Misalnya ada layanan aduan jika masyarakat merasa janggal terhadap penggunaan dana desa. Nah, layanan aduan ini bentuknya sebaiknya layanan yang memang profesional. Apabila ada masyarakat yang melapor itu identitasnya tidak diketahui oleh orang lain, kemudian juga langsung direspon dengan pemerintah desanya dengan baik pula. Pemerintah desanya tidak boleh anti kritik dan harus bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Jadi apabila ada masyarakat yang merasa menemukan kejanggalan dalam pengelolaan dana desa ini, dapat dengan mudah memberikan aduan. Selain itu juga mungkin pemerintah desa Pematang Jering dapat membentuk lembaga yang berfokus pada penggunaan dana desa itu sendiri. Lalu eh, itulah tadi yang sudah kita jelaskan mengenai pengelolaan dana desa di Pematang Jering dari segi peningkatan partisipasi masyarakatnya.
Dari analisis ini kita lihat tadi bahwa Desa Pematang Jering sudah aktif dalam membangun partisipasi masyarakatnya untuk sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Dan ini adalah dokumentasi dari kegiatan penelitian kami, yang mana kami sudah langsung mendapatkan informasi dari pemerintah Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dan demikianlah presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih yang pertama kepada semua yang sudah menonton. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan rujukan apabila teman-teman ada yang melakukan penelitian dengan topik serupa. Sekali lagi terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.